Persela menggila, Persipura sengsara. Kata itu layak kita sematkan untuk pertandingan antara Persela melawan Persipura Jayapura di Stadion Mandala. Gila, ini kasihan sekali ya Persipura ya. Semakin hari semakin suram aja masa depan klub kebanggaan Jayapura ini. Kenapa dalam 3 pertandingan terakhir mereka tidak pernah menang? Karena harus menerima 3 kali kekalahan. Pertama melawan Rans, baru yang kedua itu kalau nggak salah lawan Persibo Bojonegoro, dan yang terakhir melawan Persela Lamongan. Nah, padahal mereka bermain di kandang 2 pertandingan terakhir ini guys. Mungkin kalau lawan Rans mungkin oke lah kalah karena bermain tandang. Tetapi Persipura di 2 pertandingan terakhir ini mereka bermain sebagai tim tuan rumah. Maka dari itu sangat disayangkan apabila Persipura gagal mencuri poin. Bukan mencuri, gagal mendapatkan poin di sini guys. Didukung oleh penonton setia ataupun supporter setia Persipura Jayapura tidak juga membantu perkembangan atau permainan daripada anak-anak Jayapura guys, anak-anak Persipura. Terlihat sekali Persipura ini seperti kehilangan arah ya. Mungkin kalian yang mengetahui fans-fans Persipura apa sebenarnya yang terjadi di dalam internal Persipura ini sendiri guys. Melihat daripada pemain maupun manajemen, mungkin kalian ada yang mengetahui masalah terbesar daripada Persipura ini apa, mungkin bisa komen di kolom komentar guys. Karena sangat kita sayangkan guys, tim sebesar Persipura ini yang sudah punya prestasi baik itu di level lokal maupun internasional, tetapi harus berjuang di Liga 2 dan bahkan hampir terdegradasi di Liga 3 jika Persipura tidak berkembang dari sekarang. Karena saat ini mereka terbenam ya di dasar klasmen bersama dengan klub Papua lainnya yaitu Persewar Waropen yang nanti bertanding melawan Persibo Bojonegoro. Dan ini juga kita nggak tahu apabila Persibo Bojonegoro bisa mengalahkan Persewar Waropen, maka bisa dipastikan 2 tim Papua ini akan menghuni zona degradasi, yang mana ini juga bisa terancam apabila mereka terus seperti ini bisa terdegradasi ke Liga 3. Nah, ini juga kita tidak inginkan apabila Persipura ini bisa terdegradasi. Kita juga tidak inginkan. Nah, berbanding hal dengan Persela Lamongan. Jika Persipura ini sangat kesulitan untuk meraih 1 poin pun di awal-awal Liga 2 ini, beda halnya dengan Persela Lamongan yang mana sukses menaklukkan daripada Persipura Jayapura. Persela Lamongan tergolong klub Jawa Timur yang sukses di 2 pertandingan awal Liga 2 ini guys setelah break jeda internasional. Kenapa bisa aku bilang seperti itu? Di 2 perlawatan mereka ini bermain sebagai tim tamu guys. 2 kali mereka bermain sebagai tim tamu ketika melawan Persewar Waropen mereka menang dan Persipura Jayapura mereka menang. Maka total mereka sudah mengumpulkan 6 poin guys. Nah, ini merupakan torehan yang cukup luar biasa untuk tim sekelas yang bermain di Liga 2 dan dia bermain sebagai tim tamu guys. Luar biasa. Ini patut kita apresiasi karena di pertandingan pertama aja, di pertandingan pembuka ketika itu dia bermain di stadion kandangnya Persela Lamongan, tetapi mereka gagal mempersembahkan kemenangan pertama di awal pertandingan Liga 2 ini guys. Mereka ditahan imbang oleh Delta Sidoarjo. Kalau nggak salah skornya 2-2 itu ya. Nah, tetapi berbanding terbalik dengan keadaan mereka saat ini. Saat ini mereka berstatus sebagai tim tamu tetapi bisa mengumpulkan 6 poin. Bahkan di perhelatan mereka atau kunjungan mereka menuju daerah Papua ini, mereka itu berhasil 6 poin di atas menang atas tim-tim kuat ini guys. Persewar Waropen dulu kuat musim lalu dan Persipura Jayapura juga kuat, nggak usah kita tanya lagi nama Persipura Jayapura. Tapi entah kenapa ya mereka ini malah jago Persela Lamongan bermain tandang guys. Ya ataupun mungkin karena Persewar Waropen dan Persipura Jayapura juga memang kurang perform sehingga dimaksimalkan lah sama Persela Lamongan. Nah, ini juga bukan berarti Persela Lamongan yang nggak jago, nggak sembarang loh bisa menang di tanah Papua gitu guys. Memang karena Persibo Bojonegoro juga keren dan Persela Lamongan juga keren, makanya mereka bisa saling mengalahkan tim-tim Papua guys. Nah, dan sekarang bisa kita lihat Persela Lamongan kembali mengalahkan tim Papua lainnya yaitu Persipura Jayapura.
Mungkin kalau di zaman ISL sebelumnya, Persipura Jayapura mungkin sangat mendominasi. Bahkan mungkin untuk sekelas Persela Lamongan bukan tandingan bagi Persipura Jayapura. Tetapi di akhir-akhir Liga 2 tahun ini, di beberapa tahun ini bisa kita lihat Persipura seperti kehilangan arah, seperti kehilangan jati diri, mereka seperti kehilangan apa yang harus mereka lakukan. Ini mereka ini sebagai tim kuat tetapi seakan-akan menjadi tim yang paling lemah di zona 3 ini, guys. Berbanding hal terbalik dengan Persela Lamongan yang sangat superior di akhir-akhir pertandingan ini. Sebelumnya mereka menang dan sekarang menang lagi berkat gol yang dilesakan oleh Ezekiel. Ini Ezekiel gila sih, di pertandingan sebelumnya dia juga sebagai penentu kemenangan daripada Persela Lamongan. Dan kali ini ketika melawan Persipura juga Ezekiel menjadi penyelamat sebagai pahlawan daripada anak-anak Lamongan. Ini betul-betul sebagai pembelian yang paling sukses dilakukan oleh manajemen Persela Lamongan, yang mana sebelumnya Persela Lamongan sudah mendatangkan berbagai macam pemain ya bisa kita tahu lah, pemain-pemain seperti Esteban Vizcara, Samsul Arif, baru juga Tony Sucipto. Banyak pemain-pemain yang sudah datangkan, pemain-pemain berpengalaman ataupun pemain-pemain yang mantan Liga 1 kayak Wawan Febrianto. Itu kan mantan-mantan pemain Liga 1 yang sudah malang melintang bermain di Liga 1. Nah, hebatnya daripada manajemen Persela Lamongan adalah tidak lagi mengambil pemain-pemain yang kita tidak tahu track recordnya. Nah, ini patut diapresiasi juga ya, sehingga kita nggak beli seakan-akan kita tidak mau beli kucing dalam karung gitu ya kan. Kita belum tahu skillnya gimana beli, rupanya nggak perform gitu kan. Nah, dengan pembelian Ezekiel ini aku bisa bilang Persela Lamongan cukup cerdas karena tahu mereka dengan kapasitas ataupun kualitas daripada Ezekiel. Siapa sih yang nggak tahu Ezekiel, mantan bomber maut daripada Persib Bandung yang pernah bisa kita bilang sebagai striker yang paling gacor di Liga 1, guys. Bahkan di Liga 2 musim lalu juga ketika memperkuat FC Bekasi, Ezekiel ini juga sangat menakutkan ya. Hanya saja ketika di babak berapa besar itu ya, mereka kurang perform FC Bekasi sehingga tidak bisa membawa klub FC Bekasi lolos ke Liga 1, guys. Nah, tetapi yang menjadi sorotan bagi aku adalah Lukman Ahmad ini, guys. Bukan Lukman Hakim, tapi Lukman Ahmad. Nah, Lukman Ahmad ini sepertinya kurang perform ya. Sepertinya butuh adaptasi lagi untuk menyamakan persepsi bagaimana main di Liga 1 ya, di Liga 2 ini memang pasti beda lah di klub sebelumnya dengan di Liga 2 ini. Ditambah lagi dengan cuaca yang mungkin dia alami di Indonesia kan tergolong cukup panas sehingga mungkin mempengaruhi kemampuan daripada si Lukman Ahmad ini, guys. Nah, di starting line up juga kita lihat bahwasanya Persela Lamongan sedikit mengubah starting line up mereka juga. Vizcara kali ini dicadangkan. Mungkin karena kurang perform di pertandingan sebelumnya akhirnya Vizcara dicadangkan dan Tony Sucipto juga memang dicadangkan. Mungkin efek gara-gara blunder di beberapa pertandingan yang lalu, guys. Dan kali ini betul-betul Remas menjadi penyelamat daripada Persela Lamongan dengan melakukan berbagai macam save sehingga Persela Lamongan berhasil clean sheet di pertandingan kali ini. Remas kemarin juga sempat melakukan clean sheet dan kali ini clean sheet, dan betul-betul Remas menjadi menjadi pemain yang sangat berpengaruh di Persela Lamongan, guys. Ya, selain daripada center back dan wing back mereka seperti Yoga, Ikhwan Anderson dan Hasim Kipu. Nah, mungkin kita masih menanti bagaimana performa daripada Lukman Ahmad yang masih menemukan jati dirinya ya. Semoga aja bisa gacor. Dan anak asuh daripada Coach Zulkifli Syukur ini langsung ya merangsek naik di peringkat kedua. Mereka belum bisa di peringkat pertama karena di peringkat pertama itu Persipal FC, Persipal Palu, karena sebelumnya Persipal Palu juga berhasil mengalahkan Gresik United. Secara mengejutkan, aku nggak nyangka Persipal Palu ini ternyata menjadi pesaing juga untuk Persela Lamongan dan Persibo Bojonegoro. Karena yang di dalam benak aku yang mungkin akan menyulitkan langkah daripada Persela dan Persibo Bojonegoro itu mungkin Persipura. Tetapi sebaliknya malah muncul underdog yaitu Persipal Palu yang naik sekarang sebagai puncak klasmen, dan Persipura yang malah menjadi tim yang terancam degradasi atau di dasar klasmen, guys. Memang Persipal Palu dan Persela Lamongan ini sama-sama mengoleksi 7 poin, guys. Nah, sedangkan Persibo Bojonegoro masih tertahan di peringkat ketiga dengan 6 poin. Tetapi nanti akan setelah bermain melawan Persiwar Waropen dan jika mereka berhasil menang, maka secara otomatis
Persibo Bojonegoro akan langsung naik ke peringkat pertama, dan mungkin besar kemungkinan Persibo Bojonegoro ini kalau nggak ada halangan dia akan bisa promosi ke Liga 1, karena memang Persibo Bojonegoro sejauh ini mereka cukup konsisten dengan 2 pertandingan 2 kemenangan. Kalau menang lagi lawan Persiwa Roropen udah fix lah. Kayaknya besar kemungkinan mereka jadi juara di grup 3 ini guys. Tetapi apapun masih bisa terjadi. Persela Lamongan, Persipal Palu dan Persibo Bojonegoro masih punya kesempatan untuk menang, untuk bisa mendapatkan tiket. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan untuk Rans ataupun Gresik atau Deltras ya. Ini sangat aneh nih Deltras nih. 3 kali main, 3 kali seri. Semoga aja Deltras bisa mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya guys. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang kemenangan Persela Lamongan dan betapa mengenaskannya nasib Persipura. Dan komen juga bagaimana menurut kalian peluang daripada peluang daripada klub-klub yang bermain di zona 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.